Selamat pagi Bapak Ibu Saudara. Shalom. Shalom jemaat yang ada di rumah. Saya percaya kita siap untuk memuji dan menyembah Tuhan. Mari kita ikut memuji dan menyembah, jangan cuma nonton, karena saya percaya hadirat Tuhan ada di sini. Hadirat Tuhan juga ada di tempat kita. Terpujilah nama Tuhan. Sebelum kita mulai, mari kita tundukkan kepala di hadapan Tuhan. Mari kita berdoa. Bapak, kami bersyukur Tuhan buat pagi hari ini. Terima kasih. Kami siap untuk memuji dan menyembah Tuhan. Kami percaya hadirat Tuhan ada di manapun kami berada. Dan biar nama Tuhan ditinggikan, dimuliakan. Segala pujian, hormat, kemuliaan hanya bagi nama Tuhan Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa mengucap syukur. Haleluya. Amin. Mari kita siapkan hati kita, siapkan kekuatan kita untuk memuji dan menyembah Tuhan. Karena Tuhan hadir di tengah-tengah kita. Haleluya. Haleluya. Bangkit serukan nama Yesus. Bangkit serukan nama Yesus. Maju nyatakan kuasanya. Kita buat iblis gemetar, kalahkan tipu dayanya dengan kuasa namanya. Katakan bangkit serukan nama Yesus. Bangkit serukan nama Yesus. Maju nyatakan kuasanya. Oh, kita buat iblis gemetar, kalahkan tipu dayanya dengan kuasa namanya. Sama-sama katakan nama Yesus. Yesus menara yang kuat. Nama Yesus kota benteng yang teguh. Haleluya. Nama Yesus kalahkan semua musuh. Nama Yesus di atas segalanya. Haleluya. Katakan bangkit. Bangkit serukan nama Yesus. Maju nyatakan kuasanya. Kita buat iblis gemetar. Buat iblis gemetar, kalahkan tipu dayanya dengan kuasa namanya. Nama Yesus, nama Yesus menara yang kuat. Nama Yesus kota benteng yang teguh. Nama Yesus kalahkan semua musuh. Nama Yesus di atas segala. Katakan sekali lagi. Nama Yesus. Nama Yesus. Nama Yesus kota benteng yang teguh. Nama Yesus kalahkan semua musuh. Nama Yesus di atas segalanya. Sama-sama katakan nama Yesus menara yang kuat. Nama Yesus kota benteng yang teguh. Nama Yesus, nama Yesus kalahkan semua musuh. Nama Yesus di atas segalanya. Nama Yesus di atas segalanya. Nama Yesus di atas segalanya. Haleluya. Nama katakan Yesus. Yesus, 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 Yesus di atas segalanya. Haleluya. Biar mulai lagi Tuhan kita. Haleluya.
Mari kita masuk lebih dalam lagi dalam hadirat Tuhan. Mari kita sembah Tuhan. Dia Allah yang layak diberikan segala pujian, segala kemuliaan hanya bagi nama Yesus. Haleluya. Yesus, Kau sungguh baik. Yesus, namamu indah. Yesus, ku cinta Kau selalu, ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Yesus, Kau sungguh baik. Yesus, namamu indah. Yesus, ku cinta Kau selalu, ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Mari sembah Tuhan. Ku mau memuji-Mu, ku selalu puji-Mu. Ku mau menyembah-Mu, ku selalu sembah-Mu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Katakan, Yesus, Kau sungguh baik. Yesus, Kau sungguh baik. Yesus, namamu indah. Yesus, ku cinta Kau selalu, ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Ku mau memuji-Mu, ku mau memuji-Mu, ku selalu puji-Mu. Ku mau menyembah-Mu, ku selalu sembah-Mu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Sembah Tuhan. Ku mau memuji-Mu, ku selalu puji-Mu. Ku mau menyembah-Mu, ku selalu sembah-Mu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Kau yang layak, Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Kemuliaan, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Oh, haleluya. Kami sembah Kau Tuhan, kami tinggikan nama-Mu. Kau yang layak terima pujian, Kau yang layak terima hormat. Haleluya, haleluya. Glory bagi Tuhan. Jesus, we worship You. Kirana masih kirana bayala bayana rabasa. Kirana masih kirana bayala bayana bayala bayana. Haleluya. Oh, terpuji nama-Mu.
Haleluya. Ku mau memujimu, ku selalu pujimu, ku mau menyembahmu, ku selalu sembahmu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Sekali katakan, ku mau memujimu, ku selalu pujimu, ku mau menyembahmu, ku selalu sembahmu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Berbagai kemuliaan bagi Tuhan kita. Haleluya. Terima kasih Tuhan Yesus buat hadirat-Mu Tuhan. Kami percaya Engkau memenuhi setiap kami. Kami percaya kami dipuaskan dengan hadirat Tuhan. Ada sesuatu yang terjadi dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan. Saudara, kami akan mendengarkan firman Tuhan. Mari Tuhan urapi hamba-Mu yang menyampaikan firman Tuhan. Urapi setiap kami agar kami mendapatkan sesuatu yang baru dan nama Tuhan ditinggikan, dimuliakan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa mengucap syukur. Haleluya. Amin. Shalom Bapak Ibu Saudara yang kekasih di dalam Tuhan, yang ada di rumah dan dimanapun saudara berada saat ini. Hari ini kita akan belajar tentang kebenaran firman Tuhan, di mana hari-hari terakhir ini, saat-saat sekarang ini kita butuh yang namanya pimpinan Tuhan. Kita butuh yang namanya tuntunan Tuhan atau bimbingan Tuhan di dalam setiap aspek kehidupan kita. Hal kecil apapun yang kita mau lakukan hari ini, saat-saat ini, sekarang ini, tidak terlepas dari yang namanya pimpinan Tuhan, bimbingan Tuhan atau tuntunan Tuhan. Nah, untuk itu saudara yang kekasih dalam Tuhan, tema firman saya pada hari ini adalah pentingnya pimpinan Tuhan dalam setiap kehidupan kita. Kenapa saya bilang penting pimpinan Tuhan dalam kehidupan kita? Karena kita tidak bisa berbuat apa-apa, ya. Kita tidak bisa mengambil keputusan apapun, ya, tanpa bimbingan Tuhan, tanpa pimpinan Tuhan. Kita tidak bisa berjalan apapun tanpa bimbingan Tuhan. Nah, sebelum kita masuk lebih dalam saudara yang kekasih dalam Tuhan, mari kita baca di dalam firman Tuhan, di dalam Yesaya 58 ya, ayat 11 ya, satu ayat aja saya akan bacakan saudara yang kekasih di dalam Tuhan. Tuhan akan menuntun engkau senantiasa dan akan memuaskan hatimu di tanah yang kering, dan akan membaharui kekuatanmu. Engkau akan seperti taman yang diairi dengan baik, dan seperti mata air yang tidak pernah mengecewakan. Nah, saudara yang kekasih di dalam Tuhan, tadi dari awal saya sudah menyampaikan bahwa kita butuh yang namanya pimpinan Tuhan. Kita butuh yang namanya bimbingan Tuhan, tuntunan Tuhan dalam setiap kehidupan saya dan saudara. Ya. Ada banyak kisah-kisah di Alkitab yang awalnya mereka menganggap bahwa keputusan yang mereka ambil, keputusan yang mereka putuskan tanpa meminta pimpinan Tuhan, tanpa
tanpa meminta tuntunan Tuhan, bimbingan Tuhan dalam setiap kehidupan mereka, yang akhirnya saudara jatuh ke dalam masalah yang lebih besar. Sama halnya di dalam kehidupan saya dan saudara. Jangan pernah beranggap bahwa apa yang saudara putuskan, apa yang saudara ambil, simpulkan untuk melakukan sesuatu, ya, itu berasal daripada Tuhan. Belum tentu, saudara. Saya mau katakan, hanya di dalam pimpinan Tuhan kita bisa boleh melakukan dengan apapun. Untuk itu saudara yang dikasih dalam Tuhan, apapun masalahmu, apapun persoalanmu, apapun pergumulanmu, apapun yang kau lakukan, rencana apapun yang engkau akan ambil, yang engkau rencanakan pada saat-saat ini, saudara, saya mau katakan, minta pimpinan Tuhan, minta tuntunan Tuhan, minta bimbingan Tuhan. Ya. Percaya, ketika engkau ada dalam pimpinan Tuhan, ya, apapun yang kau ambil, saudara, apapun yang kau lakukan, pasti dibuat Tuhan berhasil, dibuat Tuhan berjalan sedemikian rupa. Tapi jangan sekali-kali engkau berkata, oh ini sudah keputusan Tuhan, tanpa engkau melibatkan Tuhan, tanpa engkau bertanya kepada Tuhan, apakah ini dari Tuhan atau tidak. Untuk itu saudara yang kekasihi dalam Tuhan, dalam Alkitab, salah satu contoh dalam Alkitab adalah seorang Yunus, ketika dia tidak taat pada pimpinan Tuhan, ketika dia tidak mengikuti yang namanya pimpinan Tuhan, jelas-jelas firman Tuhan, Tuhan memimpin dia, menyuruh dia ke Niniwe, saudara. Tapi apa yang menurut Yunus baik buat dia, saudara? Justru dia lari dari pimpinan Tuhan, dari tuntunan Tuhan. Lari. Dia mengambil jalan keluar, saudara. Dia berpikir bahwa, oh ya, saya akan ambil jalan keluar ini. Saya lari. Dia lari ke Tarsis. Dan dia menemukan satu kapal di sana. Dan dia naik kapal, saudara. Awalnya baik, saudara. Tanpa ada angin ribut apapun. Kapalnya, udaranya, suasananya aman, saudara, untuk kapal berjalan, berlayar. Mungkin saat itu, saudara, Yunus berkata, oh ini sudah benar yang saya putuskan. Ini sudah benar jalan yang saya ambil. Tapi saya mau katakan, di tengah-tengah lautan, saudara, di tengah-tengah laut, tidak ada angin, tidak ada hujan, saudara. Datang ombak yang besar, yang menggoyang semua kenyamanan daripada seorang Yunus. Sehingga apa yang terjadi? Ya, saudara, sehingga apa yang terjadi kepada Yunus? Dia dibuang ke laut, saudara. Dia dilemparkan ke laut dan ditelan oleh ikan, saudara. Sama halnya di dalam kehidupan kita, saudara yang kekasih. Jangan sampai kita menurut kita sudah benar yang saya ambil. Itulah salah satu contoh yang berjalan tanpa pimpinan Tuhan di dalam kehidupannya. Yang berjalan tanpa bimbingan Tuhan di dalam kehidupannya. Untuk itu saudara yang kekasih dalam Tuhan, ada juga dalam Alkitab kisah seorang Abraham ketika umurnya sudah tua, saudara. Umurnya sudah tua, dan dia memperoleh anak Ishak, saudara. Dan dia rindu akan seorang istri daripada seorang Ishak. Dan saat itu Abraham menyuruh hambanya, ya, menyuruh hambanya untuk mencari seorang istri, ya, kepada Ishak. Dan hamba itu melakukan sesuai dengan pimpinan Tuhan. Ya. Dia berjalan dengan membawa semua harta apa yang diperlukan untuk mencari seorang istri bagi Ishak. Ya, saudara yang kekasih dalam Tuhan, apa yang terjadi, saudara? Tuhan mempertemukan hambanya Abraham dengan seorang perempuan, yaitu Ribka. Dengan caranya Tuhan, dengan pimpinannya Tuhan, dengan bimbingannya Tuhan, Ribka bisa Tuhan menjadi istri bagi seorang Ishak.
Itu salah satu contoh. Ada banyak contoh di Alkitab. Ketika kita berjalan di dalam pimpinan Tuhan, ketika kita melakukan seluruh kehidupan kita dalam bimbingan Tuhan, pimpinan Tuhan, kita akan mendapatkan hasil yang sempurna. Hasil yang terbaik, hasil yang indah. Nah, untuk itu saudara yang kekasih dalam Tuhan, hari ini bagaimana supaya kita ada dalam pimpinan Tuhan, supaya kita bisa berjalan dalam pimpinan Tuhan, supaya kita bisa berjalan dalam bimbingan Tuhan, saudara. Yang pertama, saudara, ada kerinduan, ada kemauan, ada keinginan yang besar untuk selalu ada dalam pimpinan Tuhan, untuk selalu ada dalam tuntunan Tuhan. Kalau kita memperhatikan Tuhan, kalau kita memperhatikan seorang anak kecil, saudara, seorang anak kecil itu ketika dia mau belajar jalan, ya, dia akan mencari tangan bapaknya atau tangan pengasuhnya untuk menuntun dia. Dia akan pegang, sekuat mungkin dia akan pegang itu. Tangan ibunya, apakah tangan bapaknya atau tangan seorang pengasuhnya. Supaya apa? Supaya dia bisa berjalan. Artinya dia mau dituntun, dia mau dipimpin supaya dia tidak jatuh. Itu seorang anak kecil. Seharusnya kita sebagai jemaat Tuhan, ya, sebagai orang yang percaya kepada Tuhan, seharusnya seperti itu. Kita sebisa mungkin kita tidak bisa melepaskan Tuhan, selalu melekat kepada Tuhan, selalu memegang tangannya Tuhan. Supaya apa? Kita tidak jatuh ke dalam masalah atau masalah dan masalah. Karena kita tidak tahu apa yang terjadi ke depan, saudara. Ya. Kita tidak tahu. 1 jam kemudian, kita tidak tahu apa yang terjadi. Untuk itu, saudara yang kekasih dalam Tuhan, milikilah kemauan, milikilah kerinduan yang sungguh-sungguh kepada Tuhan. Melekatlah kepada Tuhan. Supaya apa? Supaya kita bisa berjalan dalam pimpinan. Supaya kita tetap ada dalam pimpinan Tuhan, ada dalam tuntunan Tuhan. Itu yang pertama. Dan yang kedua, saudara yang dikasihi di dalam Tuhan, yang kedua, taat pada aturan Tuhan, tunduk pada perintah Tuhan. Ya. Kalau tadi poin pertama Pak katakan ada kerinduan, ada kemauan. Dengan cara apa? Merenungkan, membaca firman Tuhan. Ya. Ada persekutuan, ada hubungan yang intim dengan Tuhan. Ya. Merenungkan firman Tuhan, itu dengan cara seperti itu. Nah, ketika kita, ya, yang pertama saya katakan bahwa ada kemauan. Ketika kita merenungkan firman Tuhan, ketika kita membaca firman Tuhan, ada perintah, ya, ada petunjuk yang Tuhan sampaikan lewat kebenaran firman Tuhan itu, lewat firman Tuhan yang kita renungkan, yang kita baca, atau lewat khutbah-khutbah yang kita dengar, dengan tidak sengaja mengingatkan kita, menegur kita. Ayo, taat itu, lakukan itu. Tunduk pada perintah Tuhan, lakukan firman Tuhan. Bukan hanya membaca, bukan hanya merenungkan, bukan hanya melihat, mendengar, saudara, tetapi melakukan firman Tuhan. Apa yang menjadi perintah Tuhan, apa yang menjadi petunjuk Tuhan ketika kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, lakukan itu. Jangan membantah. Karena itu, supaya kita apa? Supaya kita ada di dalam pimpinan Tuhan. Kalau Tuhan mengingatkan kita jangan begini, ya jangan lakukan. Kalau Tuhan mengingatkan kita jangan lakukan itu, ya jangan lakukan, saudara. Untuk itu, saudara yang kekasih dalam Tuhan, jangan melalaikan, jangan menganggap remeh apa yang namanya perintah Tuhan, petunjuk Tuhan, yang Tuhan sudah sampaikan bagi kita. Supaya apa? Kita bisa berjalan dalam pimpinan Tuhan. Itu yang kedua. Dan yang ketiga, saudara. Yang ketiga, hindari hal-hal yang membuat
engkau tidak fokus kepada Tuhan. Orang berpikir, saudara, orang berpikir bahwa dosa yang sering membuat kita kehilangan fokus kepada Tuhan. Tapi saya mau katakan, hal-hal kecil pun yang tidak sengaja kita lakukan membuat kita kehilangan fokus kepada Tuhan. Ada satu contoh yang saya mau sampaikan, saudara. Ketika saudara berjalan dengan seorang teman dekat, dengan sahabat yang dekat, berdua, saudara, jalan berdua, tapi dengan sendirinya dia asik dengan handphonenya, saudara. Dia asik dengan handphonenya tanpa mempedulikan saudara, tanpa memperhatikan saudara. Apa yang terjadi, saudara? Ya. Seakan-akan yang terjadi bahwa kalian tidak berjalan bersama. Akhirnya fokus kalian sudah nggak ada, saudara. Tidak ada. Ya. Sama halnya ketika kita mau dipimpin oleh Tuhan, ayo hindari hal-hal yang membuat engkau hilang fokus kepada Tuhan. Tidak menutup kemungkinan salah satunya adalah handphone, yang harusnya waktumu untuk saat teduh dengan Tuhan, yang harusnya waktumu untuk merenungkan firman Tuhan, tapi engkau lebih mengutamakan itu, saudara, hobimu. Engkau lebih mengutamakan keinginan hatimu, saudara. Bahkan nggak sedikit, saudara. Karena engkau seorang pekerja, karyawan, engkau sibuk dengan semuanya itu. Karena tujuanmu adalah kerja dan mendapatkan hasil uang yang besar. Sehingga apa? Engkau lupa. Engkau lupa dengan Tuhan, engkau lupa dengan hubunganmu dengan Tuhan. Engkau lupa dengan keluargamu, engkau lupa dengan anak-anakmu, engkau sibuk dengan pekerjaan, saudara. Supaya apa? Engkau mendapatkan hasil uang yang besar. Saya tidak melarang untuk kerja. Tetapi jangan sampai itu menghalangi kita, menghilangkan fokus kita kepada Tuhan. Untuk itu, saudara yang kasih di dalam Tuhan, hari ini Tuhan mengingatkan kita. Yang pertama tadi saya katakan bahwa milikilah kerinduan, milikilah kemauan, keinginan yang kuat untuk selalu dekat kepada Tuhan dengan cara merenungkan, membaca firman Tuhan, bersaat teduh dengan Tuhan. Dan yang kedua, tunduk pada aturan Tuhan, tunduk pada perintah Tuhan, taat pada perintah Tuhan. Dan yang ketiga, saudara, hindari hal-hal yang membuat fokusmu hilang kepada Tuhan. Mungkin itu kita pikir hal-hal yang sepele, tetapi saya mau katakan, itu bisa membuat kehilangan fokus kamu kepada Tuhan. Nah, saudara yang kekasih di dalam Tuhan, apa yang terjadi ketika kita ada di dalam pimpinan Tuhan? Ketika kita berjalan di dalam bimbingan Tuhan, tuntunan Tuhan. Saudara yang kekasih dalam Tuhan, saya catat di sini ada 3 hal yang terjadi, yang kita alami ketika kita ada di dalam pimpinan Tuhan. Yang pertama, saudara, kita akan mengerti apa yang harus kita perbuat ketika masalah menerpa. Kita akan mengerti apa yang harus kita perbuat ketika goncangan, ketika masalah, ketika tantangan datang, ketika tekanan datang. Kita mengerti ya, apa yang harus kita perbuat karena kita dipimpin oleh Tuhan. Itu yang pertama. Kita tahu karena Tuhan memimpin kita. Yang kedua, saudara, kita tidak akan salah langkah atau salah mengambil keputusan. Kita tidak akan salah langkah atau salah mengambil keputusan apapun dalam kehidupan kita ketika kita ada di dalam pimpinan Tuhan. Ya. Itu yang kedua.
Tadi saya katakan tadi di awalnya, bahwa keputusan yang salah akan mengakibatkan masalah yang besar dalam kehidupan kita. Tapi ketika kita ada dalam pimpinan Tuhan, kita tidak akan pernah salah dalam mengambil keputusan, dalam mengambil langkah apapun dalam setiap aspek kehidupan kita, karena kita ada dalam pimpinan Tuhan. Yang ketiga, saudara, Dia akan memberkati hidup kita. Janji Tuhan bagi kita adalah dalam Yeremia, rancanganku adalah bukan rancangan kecelakaan, tapi rancangan yang penuh damai sejahtera. Berkat Tuhan akan tercurah bagi saya dan saudara ketika kita ada dalam pimpinan Tuhan. Sebagai kesimpulan, saudara yang kekasih di dalam Tuhan, hari ini saya mau katakan bahwa jangan pernah berkata engkau sendiri bisa melewati semua aspek dalam kehidupan saudara. Tetapi saya mau katakan, hanya ketika kita ada dalam pimpinan Tuhan, ketika kita ada dalam bimbingan Tuhan, tuntunan Tuhan, kita bisa melalui hari-hari ini, saudara. Masalah apapun, tantangan apapun, tekanan apapun yang saudara alami saat ini, apalagi di tengah-tengah kondisi sekarang ini, saudara yang kekasih di dalam Tuhan, semua dihimpit, saudara. Tapi saya mau katakan, tetap dalam pimpinan Tuhan, tetap dalam bimbingan Tuhan, tetap dalam tuntunan Tuhan, kita akan keluar menjadi orang yang selalu bersuka cita. Kita melewati semua itu dengan kekuatan daripada Tuhan. Untuk itu, saudara yang kasih di dalam Tuhan, firman Tuhan pada hari ini saya akhiri. Biarlah saudara selalu ada dalam pimpinan Tuhan, selalu ada dalam tuntunan Tuhan dan bimbingan Tuhan, sehingga kita boleh melihat bahwa harapan selalu ada bagi orang yang percaya kepada Tuhan dan yang berjalan di dalam pimpinan Tuhan. Amin buat firman Tuhan. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk firman pada hari ini. Dan satu hal yang kami mau, Tuhan, berikan kekuatan, kemampuan bagi kami untuk melakukan firman-Mu, untuk taat pada firman-Mu, Tuhan, sehingga kami selalu ada dalam pimpinan-Mu, Tuhan, dalam bimbingan-Mu, dalam tuntunan-Mu, Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Dalam nama Yesus kami bersyukur. Haleluya. Amin. Kita akan tutup ibadah kita pada pagi hari ini, biar segala kemuliaan hanya bagi nama Tuhan kita Yesus Kristus. Kemuliaan bagimu di tempat maha tinggi. Haleluya. Kemuliaan bagimu di tempat maha tinggi, di tempat maha tinggi, di tempat maha tinggi, di tempat maha tinggi, di tempat maha tinggi. Haleluya. Terima kasih Tuhan Yesus. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, mari angkat tanganmu dan terima berkat daripada Allah Bapa. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya selalu. Tuhan menyertai engkau kemanapun engkau pergi. Kiranya Tuhan memberkati keluargamu, diberkatilah pekerjaanmu, diberkatilah kesehatanmu, diberkatilah usahamu,
Diberkatilah apapun yang dikerjakan tanganmu, dibuat Tuhan berhasil. Biarlah damai sejahtera daripadalah Bapa, kasih sayang daripada Tuhan Yesus, persekutuan di dalam kuasa Roh Kudus menyertai kita pada pagi hari ini sampai Yesus datang menjemput kita. Kita didapati setia di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. 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 Selamat hari Minggu. Tuhan memberkati kita semua. Sejak bulan Maret tahun 2020 yang lalu, bahwa gereja di lockdown, tidak boleh ada ibadah. Dan sekarang akan dimulai pembukaan ibadah-ibadah. Dan kita harus waspada. Dalam era herd immunity ini, segala sesuatu harus memenuhi protokol kesehatan. Yakinkan setiap ruangan di dalam gedung gereja harus disterilkan. Sebelum ibadah dimulai, setidaknya 1 jam sebelum ibadah dimulai. Setiap peralatan di dalam gedung gereja pun harus disemprot antibakteri. Yakinkan bahwa setelah ibadah pun harus kembali disemprot disinfektan. Jemaat harus mengantri dengan social distancing ketika memasuki gedung gereja. Bagi jemaat yang mengalami gangguan kesehatan, sebaiknya tidak beribadah terlebih dahulu dan sebaiknya beristirahat di rumah sampai kesehatan membaik kembali. Jarak untuk tempat duduk jemaat harus diatur sedemikian rupa dan memiliki jarak sekitar 1,5 meter satu dan yang lain. Hal yang sering terabaikan adalah mic dipakai oleh beberapa orang. Jadi yakinkan bahwa setiap pergantian penggunaan mic ini harus disemprot ulang